lying. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face. Selamat pagi, perkenalkan nama saya DJ Kridamanik, serta teman saya Yunda Prasistasari. Kami berasal dari Universitas Simalungun, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tulisan kreativitas kami yang berjudul Pendekatan Kreativitas dalam Kegiatan Pembinaan Bahasa di Sekolah Tingkat SMP. Tujuan pendekatan kreativitas. Pendekatan kreativitas siswa dalam pembinaan bahasa bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa melalui metode inovatif dan interaktif, seperti pembelajaran berbasis proyek, kegiatan ekstrakurikuler, dan penggunaan teknologi digital. Studi menunjukkan bahwa metode tersebut dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan siswa yang terlibat dalam kegiatan kreatif, cenderung lebih berhasil menguasai keterampilan berbahasa yang kompleks. Pendidikan dasar, permasalahan penggunaan bahasa terutama di media massa, menekankan pentingnya pembinaan bahasa sejak dini di sekolah menengah pertama. Dalam program pendampingan ini, mahasiswa merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembinaan bahasa yang dilakukan secara berkelompok. Metode penelitian deskriptif digunakan dengan tujuan observasi tes dan kuesioner untuk mengevaluasi kreativitas mahasiswa. Data yang dikumpulkan meliputi video rekaman, media, dan metode yang digunakan, serta laporan tertulis hasil pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreativitas mahasiswa dalam pembinaan bahasa di SMP termasuk di kategori kreatif, sehingga program pembinaan bahasa di tingkatan ini dapat diteruskan untuk mewujudkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pentingnya penggunaan pembinaan bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa kepada siswa merupakan aspek penting dalam pendidikan, khususnya dalam konteks pengembangan keterampilan berkomunikasi dan berpikir kritis. Salah satu pendekatan yang dianggap efektif dalam pembinaan bahasa adalah dengan mendorong kreativitas siswa. Kreativitas dalam pembelajaran bahasa tidak hanya meningkatkan kemampuan linguistik, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar siswa, membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan bermakna. Kreativitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan ide-ide dan menemukan solusi unik untuk masalah, dan melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Dalam konteks pembelajaran bahasa, kreativitas mencakup berbagai kegiatan, seperti menulis cerita pendek, membuat puisi berdebat, drama, dan berbagai proyek yang memungkinkan siswa untuk mengekspresikan diri secara bebas dan imajinatif. Kreativitas dan penggunaan bahasa menjadi salah satu bidang kajian yang membahas keterkaitan berbagai disiplin ilmu. Dalam penelitian, sosiologi bahasa merupakan alat komunikasi masyarakat yang menggunakan suatu budaya. Melalui bahasa, manusia dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya, sehingga membentuk kehidupan sosialnya. Menurut Saussure, 1945, halaman 15, bahasa adalah fenomena sosial untuk memberikan gambaran tentang bahasa, menggunakan 3 istilah. 1. Bahasa secara umum, 2. Bahasa secara tertentu, dan 3. Bahasa sebagai kata. Sebagai ruang sosial, bahasa digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain, guna menciptakan komunitas yang sesuai dengan budayanya. Oleh karena itu, bahasa merupakan media komunikasi untuk berkomunikasi secara sistem linguistik. Tanpa bahasa, manusia tidak bisa berpikir, sebab bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan pikiran, bukan alat tubuh. Melalui bahasa, manusia dapat mengungkapkan apa yang dialaminya dan dirasakannya. Semakin tajam pemikiran seseorang, semakin hati-hati ia pula dalam menggunakan bahasanya. Jelaslah bahwa fungsi bahasa tidak dapat dipisahkan dari kreativitas manusia. Bahasa dan kreativitas adalah dua hal yang berbeda. Keduanya tidak bersamaan, tetapi Anda tidak dapat memisahkannya. Dalam model struktural pengetahuan, Guilford 1959 mengorganisasikan seluruh pengetahuan manusia menjadi 3 bagian. 1. Proses berpikir atau tindakan. 2. Konten. 3. Produk. Guilford juga membagi ketiga kategori tersebut menjadi 16 berdasarkan konten secara simultan. Ada banyak aspek karya yang dapat dibagi menjadi 4 kategori.
1. Kompetensi, 2. Kesederhanaan, 3. Orisinalitas, dan maju. Kraft mengatakan kreativitas melibatkan refleksi dan pemikiran divergen. Dia percaya bahwa untuk menjadi kreatif, Anda harus mengemudi mesin penggerak ini. Konon merupakan jiwa yang bertenaga, pikiran yang kuat, dan dapat membantu memecahkan masalah dan menghasilkan ide-ide baru atau ide-ide besar. Share 2003. Kedua belah otak manusia berperan penting untuk dalam meningkatkan bahasa untuk mengekspresikan ide-ide baru dan kreatif. Inovasi dapat dilihat sebagai bentuk suatu proses dan akibat. Tidak hanya sebagai sarana untuk menciptakan suatu produk, tetapi juga sebagai produk itu sendiri. Kesimpulannya, keterampilan berbicara dan menulis merupakan contoh dari keterampilan efektif yang mempunyai hasil langsung. Pembelajaran bahasa berfokus pada pemenuhan berbagai standar kemahiran, termasuk mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Tujuan pembelajaran meliputi keterampilan komunikasi yang efektif, apresiasi bahasa Inggris, pemahaman bahasa, apresiasi sastra, dan pengembangan intelektual dan emosional. Keberhasilan studi di Indonesia akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan negara, karena mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia, merupakan tujuan utama pendidikan nasional. Kreativitas adalah salah satu faktor terpenting untuk mencapai tujuan ini, dan aktivitas penting untuk mendorong pembelajaran bahasa Inggris. Salah satu contohnya adalah dengan menemukan metode pembelajaran yang merangsang kreativitas. Sekian isi dari presentasi kami, kurang lebihnya saya minta maaf.